Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya Ferdi Hasan dan rekan saya dan saya AKP Eni Regama menghaturkan mohon izin menyampaikan salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Hadirin, mengawali acara launching Etle Nasional Presisi tahap pertama Korlantas Polri dan 12 Polda, kami ajak segenap tamu undangan untuk berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Akan disampaikan laporan Kepala Korps Lalu Lintas Polri. Kepada yang kami hormati Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Istiono MH, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pagi ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan hadir di tempat ini pada acara launching program Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE secara nasional pada tahap 1. Dan sekaligus penandatanganan MOU penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan di gedung MC Korlantas Polri. Izin melaporkan Bapak Kapolri bahwa pada hari ini kita akan launching secara nasional di 12 Polda dengan 244 titik lokasi yang telah terpasang kamera ETLE. Untuk itu kami melaporkan secara singkat melalui tayangan video berikut ini. Pelanggaran lalu lintas oleh pengguna jalan saat ini masih menjadi potret buram lalu lintas di Indonesia. Ironisnya, kecelakaan tersebut tak jarang merenggut korban, baik bagi pengendara maupun pengguna jalan lainnya. Spirit penegakan hukum bidang lalu lintas oleh polisi lalu lintas adalah jelas untuk memberikan kepastian hukum dalam membangun budaya tertib berlalu lintas di masyarakat. Di bidang lalu lintas, adopsi teknologi informasi secara adaptif menuju era industri 5.0 terwujud dengan lahirnya tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo MSI pun telah memasukkan pengembangan ETLE dalam program prioritas presisi Kapolri. Menindaklanjuti hal tersebut, Korlantas Polri berkomitmen teguh untuk mengembangkan Electronic Traffic Law Enforcement di seluruh Indonesia. Electronic Traffic Law Enforcement merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan memanfaatkan perangkat elektronik berupa kamera CCTV yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas. Keunggulan lainnya, ETLE mampu menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis atau Automatic Number Plate Recognition, sehingga ETLE menjadi terobosan revolusioner dalam mentransformasi penegakan hukum bidang lalu lintas dari pola konvensional menuju elektronik. Dengan adanya ETLE, mampu mereduksi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar sehingga menjadi metode yang paling tepat di era new normal.
Dalam pelaksanaannya, ETLE mampu mendeteksi 10 pelanggaran lalu lintas, di antaranya pelanggaran apil atau traffic light, pelanggaran marka jalan, pelanggaran ganjil genap, tidak mengenakan sabuk keselamatan, menggunakan ponsel saat mengemudi, pelanggaran batas kecepatan, pelanggaran melawan arus, pelanggaran tidak menggunakan helm, pelanggaran pembatasan jenis kendaraan tertentu pada kawasan atau jalur tertentu, dan pelanggaran keabsahan STNK atau belum melakukan perpanjangan STNK. Dalam ETLE nasional, pelanggaran yang terjadi di suatu wilayah, walau kendaraan berasal dari wilayah lain, dapat dikoordinasikan ke satuan wilayah kendaraan tersebut terdaftar, sehingga pelanggaran lalu lintas wilayah dapat dideteksi dan terintegrasi dengan seluruh Polda dan terpusat di Korlantas Polri. Output dari sistem ini adalah data berupa foto dan video hasil analisa prediktif pelanggaran yang akurat, serta mengedepankan transparansi dalam pembuktiannya berupa surat konfirmasi yang akan dikirimkan kepada pelanggar. Surat konfirmasi juga berisi barcode yang dapat dideteksi untuk melihat rekaman video pelanggaran. Hanya ada 2 tugas pelanggar. Pertama, mengisi surat konfirmasi pelanggaran. Yang kedua, pelanggar akan menerima SMS berupa kode pembayaran untuk membayar denda. Selain mendeteksi pelanggaran lalu lintas, sistem ETLE juga dapat menjadi pendukung bukti kasus kecelakaan dan tindak kriminalitas di jalan raya dengan menggunakan teknologi face recognition yang sudah ada di sistem ETLE. Seperti kasus tabrak lari yang terjadi di Bundaran HI antara pesepeda dan pengemudi mobil pada Sabtu 13 Maret 2021. ETLE awalnya telah dikembangkan mulai 1 November 2018 silam. Polda Metro Jaya ditunjuk menjadi pilot proyek pelaksanaan ETLE di wilayah Ibu Kota DKI Jakarta. ETLE akan diberlakukan secara nasional, diawali di 12 Polda, di antaranya Polda Metro Jaya, Polda Banten, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Polda Jawa Timur, Polda Sumatera Barat, Polda Lampung, Polda Jambi, Polda Riau, Polda Sulawesi Selatan, Polda Sulawesi Utara. Untuk mendukung pelaksanaan ETLE secara nasional, Korlantas Polri telah menginisiasi penandatanganan nota kesepahaman antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia tentang penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai payung hukum dalam mengimplementasikan penindakan pelanggaran lalu lintas secara elektronik. Electronic Traffic Law Enforcement juga menjadi bentuk pemolisian modern di bidang lalu lintas yang presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi berkeadilan dalam rangka e-policing pada fungsi lalu lintas menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih kepada Kepala Korps Lalu Lintas Polri untuk laporan yang baru saja disampaikan. Dan selanjutnya hadirin, marilah kita ikuti bersama sambutan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepada yang kami hormati, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, disilahkan. Biar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ketua Mahkamah Agung, Bapak Profesor Dr. Muhammad Syarifuddin. Yang kami hormati Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Budi Karya, Bapak Menteri BPN dan Kepala Bappenas, Bapak program kami di dalam kegiatan fit and proper, dan kemudian kami tindak lanjuti dalam membuat quick win dalam 100 hari kerja, dan ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement
atau yang biasa dikenal dengan tilang elektronik, ini adalah merupakan salah satu program yang harus kami selesaikan atau kami wujudkan. Alhamdulillah, saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Pak Kakor Lantas. Dan seluruh jajaran Direktorat Lalu Lintas yang hari ini mengundang kita semua untuk melaksanakan launching terkait dengan program ETLE yang tadinya hanya bersifat parsial, kemudian kita besarkan menjadi program yang bersifat nasional. Dan hari ini kita akan meluncing bersama-sama di 12 provinsi, ya. Ada 124 titik, 224 titik yang hari ini kita gelar. Dan ke depan secara bertahap ini akan terus kita kembangkan menjadi 34 provinsi, dan di setiap ibu kota, kabupaten, ataupun kota muda nanti juga akan kita gelarkan. Oleh karena itu tentunya ini semua akan terwujud karena dukungan Pak Menteri Bappenas nantinya ke depan. Terima kasih Pak Menteri. Jadi kalau sudah ditodong begini nggak bisa ngelak Pak. Jadi program ETLE ini sebenarnya juga merupakan salah satu program yang menjadi perhatian Bapak Presiden, di mana beliau mengharapkan bahwa kita semua, khususnya institusi Polri, terus bisa membangun sistem dalam hal melakukan penegakan hukum dan pelayanan terhadap masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selain ETLE ini nanti ke depan kami akan mengembangkan program-program pelayanan kepolisian khususnya di lalu lintas dengan berbasis teknologi informasi. Rencana kami akan melaksanakan program dengan memanfaatkan teknologi informasi, antara lain mengembangkan perpanjangan SIM dengan menggunakan teknologi informasi, kemudian pelayanan STNK dan SGCK, sehingga masyarakat bisa mendaftar, kemudian mengisi aplikasi dari rumah, dan kemudian khusus untuk SIM, setelah lulus teori dengan ujian dengan aplikasi yang kita siapkan, baru nanti ujian teorinya datang di kantor-kantor polisi pelayanan lalu lintas terdekat. Namun ke depan kita akan geser pelan-pelan dengan memanfaatkan teknologi simulasi yang tentunya akan kami sesuaikan dengan kondisi terkini, sehingga masyarakat kemudian bisa terlayani dengan tidak usah datang ke kepolisian, cukup mampir ke mall, jalan-jalan, di situ ada gerai, kemudian coba seperti main game gitu, terus kemudian kalau lulus, nah itu akan keluar tanda kelulusan yang kemudian nanti akan bisa di print, dan kemudian secara otomatis apakah nanti akan dikirim melalui delivery system atau kemudian menjadi SIM elektronik yang bisa disatukan di dalam gadget kita. Ini sedang dikembangkan. Jadi itu adalah rencana kami ke depan. Namun demikian tentunya ini butuh support dan dukungan dari seluruh anggota rekan-rekan sehingga semua ini bisa kita eksekusi, dan khususnya Bapak Menteri Bappenas. Mohon izin Pak, kegiatan ETLE ini kita lakukan dalam rangka di satu sisi bagaimana
Polri ini, khususnya lalu lintas, betul-betul bisa mewujudkan prinsip-prinsip Kamseptircat Lantas, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran pelaksanaan lalu lintas di jalan. Impian kami, Pak, ke depan polisi lalu lintas hanya melaksanakan tugas-tugas yang bersifat mengurai kemacetan lalu lintas, menolong masyarakat yang mengalami kecelakaan, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang pada saat itu butuh kehadiran polisi lalu lintas, sementara untuk penegakan hukumnya yang selama ini di satu sisi ini adalah potensial terjadinya kerawanan penyalahgunaan kewenangan, ini bisa kita hindari dengan memanfaatkan teknologi informasi. Seperti tadi disampaikan bahwa teknologi informasi yang kita siapkan ini tentunya dilengkapi dengan artificial intelligence, Internet of Things, dengan memanfaatkan big data sehingga kemudian hasilnya tentunya bisa dipertanggungjawabkan secara presisi, secara akurat. Ini juga tentunya harapan kami untuk menggeser persepsi publik yang selama ini mungkin masih belum puas dengan pelayanan penegakan hukum kepolisian, khususnya lalu lintas, maka ke depan ini kita harapkan sudah tidak ada lagi. Sehingga seperti yang sering saya sampaikan bahwa harapan saya ke depan, polisi lalu lintas yang selalu berada di jalan dalam kondisi panas, dalam kondisi hujan, tengah malam, selalu ada di lapangan pada saat masyarakat membutuhkan itu, betul-betul bisa tampil menjadi Polri yang menjadi kebanggaan bagi institusi Polri. Jadi istilah kami, jadilah polisi lalu lintas yang seperti di komik-komik Marvel, Pak, ada yang namanya pahlawan atau hero, Superman. Jadi kalau di Indonesia, polisi lalu lintas ini saya harapkan menjadi manusia-manusia baja yang betul-betul bisa melayani masyarakat. Itu harapan kami, Pak, itu cita-cita kami. Mudah-mudahan dengan dukungan seluruh pihak ini semua bisa terwujud. Kemudian tentunya untuk menjadi produk hukum yang sah dan kemudian bisa dieksekusi, bisa ditindaklanjuti, tentunya kami dalam kesempatan ini berterima kasih karena Bapak Ketua MA, Bapak Jaksa Agung berkenan mendukung program ini dengan penandatanganan MOU yang sebentar lagi akan kami laksanakan, sehingga kemudian produk-produk hukum yang kemudian muncul dari ETLE ini tentunya menjadi produk yang sah yang kemudian bisa dilaksanakan dengan baik dan tidak ada komplain. Jadi itu yang tentunya kita ingin wujudkan ke depan. Jadi sekali lagi saya titip kepada rekan-rekan, jadilah Polri yang dekat dengan masyarakat, yang dating memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat, sehingga kemudian institusi Polri bisa betul-betul mewujudkan harapan masyarakat, dekat dengan masyarakat dan dicintai masyarakat. Kemudian terkait dengan dukungan dari rekan-rekan, terkait dengan sistem delivery, sistem pembayaran yang didukung oleh jajaran yang ada di Kementerian BUMN, yaitu PT POS, kemudian para dirut bank-bank himbara, tentunya ini akan memudahkan sistem yang ada dan harapan kita ini semuanya berjalan baik dan tentunya bisa mendukung program-program pemerintah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas dukungan dari seluruh institusi yang selama ini telah terus mendukung dan bekerja bersama untuk mewujudkan dan mendukung program-program yang ada di kepolisian. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini tentunya
Kami tutup dengan pantun, mohon maaf. Mudah-mudahan ini cocok, karena memang bukan ahli pantun. Pergi ke pasar membeli tahu, tahu dibawa di dalam tas. Mari kita bahu-membahu mewujudkan Kamsel Tipcar lantas. Tambah satu lagi, Pak. Ke Cengkareng membeli ikan hias, tak lupa pula membeli akuarium. Mari tertib berlalu lintas, wujudkan masyarakat sadar hukum. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi sambutan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya dimohon untuk Bapak Kapolri dapat menuju meja tablet nota kesepahaman. Kami juga turut mengundang Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yang Mulia Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SH.MH, dan juga kami mengundang yang kami hormati Jaksa Agung Republik Indonesia Dr. ST Burhanuddin SH.MH. Dan kami turut mengundang untuk menyaksikan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Menteri BPN, Kepala Bappenas Republik Indonesia, Menteri PAN RB Republik Indonesia, mewakili Menteri PUPR, mewakili Menteri Kesehatan, dan Puspom TNI, serta Kakor Lantas Polri. Baik, ini adalah momen bersejarah untuk penegakan hukum di lalu lintas. Di hadapan Bapak-Bapak saat ini ada nota kesepahaman tentang penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Telah disiapkan untuk ditandatangani dengan hormat. Kami silahkan. Boleh kita ikuti juga dengan tepuk tangan yang paling meriah, Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati. Baik, telah ditandatangani dan selanjutnya kami mohon bersama-sama menempatkan telapak tangan di atas tablet launching. Baik, hadirin dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, Etle Nasional Presisi tahap pertama diresmikan dalam hitungan 3, 2, 1, silakan. Access granted. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Dengan demikian, Etle Nasional Presisi tahap pertama diresmikan penggunaannya di 12 Polda. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa. Mbak Eni, Pak Kapolri, saya sebagai masyarakat ini turut bangga loh Pak. Dengan sistem ini ya tentunya akan memudayakan masyarakat lebih tertib di jalan raya demi keselamatan kita bersama. Dan juga ini sesuai dengan reformasi penegakan hukum seperti 4 bidang penting dalam program 100 hari Kapolri ya. Dan tentunya ini menjadi harapan besar untuk kita semua. Presisi dalam penindakan, cepat, akurat ya, itu yang diharapkan. Dan juga tentunya dapat menghindari penyimpangan-penyimpangan. Saya akan langsung tobat nelfon di jalan per hari ini ya. Takut dikirimin surat cinta nanti ya. Bahaya kalau lagi bengong-bengong terima telepon tau-tau loh udah ada 2 surat di rumah ya. Jadi jangan GR ya Mas Ferdi kalau tidak diberhentikan Polantas saat melanggar ini. Ya betul. Jadi mulai hari ini saya akan mulai bertobat, tidak telepon lagi, langsung beli handsfree sepulang dari sini ya. Aduh, dan ini menjadi kekhawatiran, ini bercanda aja, yang menjadi kekhawatiran orang adalah kalau handphone kita ini dioprek oleh istri. Sekarang kalau ada surat dari kepolisian pelanggaran lalu lintas, perhatikan juga siapa di sebelahnya ya. Tercapture itu semua, mohon izin. Baik Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, demikian tadi Etle Nasional Presisi telah di-launching dan siap menangkap para pelanggar secara nasional di 12 Polda dan akan segera diikuti Polda lainnya di Indonesia. Betul Ferdi, dan ini semoga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas semakin meningkat. Amin. Tentunya kita doakan yang terbaik, sukses untuk Polri dan kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk launching Etle Nasional tahap pertama. Dengan demikian berakhir sudah seluruh rangkaian launching di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Kepada
undangan yang kami hormati untuk dapat menuju ke acara selanjutnya, yaitu mohon kiranya dapat menuju ke ruang ramah tamah. Di sana akan ada acara berikutnya. Baik, teriring ucapan terima kasih atas kehadirannya. Ya, kata Wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam presisi.